Lihat ini. Cryptodactylus marmoratus. Ini gecko lokal ini Mas ini. Saya baru kali ini loh Mas nemu ular retik ukuran segini langsung di alamnya. Ini walaupun kecil kalau menggigit Lumayan nih. lumayan sakit. Loh kan. Nah, warga sini nyebutnya ini ulosowo. Bisa kalian perhatikan ya, ini karakternya fresh dari alam dan memang seperti ini dia itu gualak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya bakal collab lagi bareng Mas Sigit Bagus. Channelnya namanya apa Mas? Sobat Satwa. Sobat Satwa. Jadi jangan lupa subscribe juga channelnya Masnya ya. Dekat ya Mas ya dengan Dekat rumah. ya. Dekat terus di sini ini sering sekali ada ular bedor, kalau orang sini ngomong itu ular bedor, Ular bedor berada di dekat rumah-rumah warga. Ini kita pencahayanya cuma pakai ini ya, mohon maaf Ya. nanti kalau tiba-tiba gelap berarti ini mati lampu. mati lampu. Ular bedor atau bandotan tanah ya Mas Ya. atau ranjau darat. Ranjau darat. Orang-orang daerah sini sendiri sering Mas kegigit itu. Kalau kegigit sih alhamdulillah nggak ada ya. Nggak ada. Bukan belum ada tapi nggak ada. Kalau dia jangan sampai ada Ya. gigit lah. Karena itu termasuk binatang yang berbisa tinggi ya Mas ya. Berbahaya dan berbisa tinggi. Iya. Ini pun masih dekat banget dengan pemukiman ya Mas ya. Masih dekat sekali ini belakang sini langsung rumah. Belakang sini rumah, terus di sana ada kayak lahan kosong Iya. Mas ya. Terus ini suara orang selawatan juga terdengar cukup kencang. Tapi di sini udah bambu-bambu ya. Yang bambu bawah sedikit telaga. Kita akan telusuri wilayah ini. Yuk. Oke, kita akan turun ke sini. Di sini telaga ya Mas ya? Ya, itu telaga. Ini kalau pagi sama sore, wah, biawak banyak sekali. Oke, lihat ini. Ini apa namanya ini? Ini cicak batu Mas. Oh, ini Nama namanya- latinnya itu Cryptodactylus marmoratus. Ini masih satu keluarga dengan gecko-geckoan atau pertokean duniawi loh. Jadi Oh, iya. cicak jenis ini tuh nggak merayap di dinding. Dia udah nggak memiliki selaput pada bagian tangannya ini. Oh, berarti dia nggak bisa nempel di tembok di Nggak dinding bisa. itu ya. Dia cuma bisa berjalan di atas tanah. Dia full terestrial. Atau hidupnya itu sepenuhnya di tanah. Dan saat siang dia itu biasanya berada di antara bebatuan dan ditumpukan dedaunan kering. Biasanya gitu. Wow, ini Gecko lokal ini Mas ini. ini terus terang ya teman-teman ya. Iya. Saya biasa pegang biawak Mm-mm. besar kecil, berani nggak pernah takut. Ini tangan saya pegang cicak ini gemeter. Memang kebanyakan reptiler itu anehnya itu takut sama cicak Mas. Kalau enggak sama kecoa. Karena saya dari kecil memang fobia sama cicak, takut sama cicak. Dulu pernah jatuh pas di pipi saya, jadi sampai sekarang masih takut. Ini kalau pegang loh, ini Gemeter. tangan saya sudah gemeter ini loh. Loh sudah bergoncang. Mas, tolong dipegang Mas. Oke. Saya tidak sanggup ini. Ya kalau saya sih karena pengalaman masa kecil dulu jatuh pas waktu tidur jatuh di pipi, jadi sampai besar gini takut sama yang jenis-jenis cicak gini. Tapi sama tokek saya berani. Sama gecko pun berani ya Sama Mas. gecko saya berani. Tapi kalau sama ini, Cicak-cicakan seperti ini. wow, rasanya. Padahal struktur kulitnya mirip gecko loh Mas loh. Iya. Sih gitu ya. Lembut-lembut gimana gitu. Dan ya yang membedakan dengan cicak lain itu dia itu nggak ada selaput perekat pada kakinya Mas. Jadi full mirip kadal banget ini. Meskipun ya cicak ini Cryptodactylus marmoratus nama latinnya. Dan untuk di Indonesia sendiri penyebarannya itu cukup luas, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara juga ada Mas ini. Memang penyebarannya cukup luas sih menurut saya. Kita lepasin ya. Oke. Loh, nggak mau lepas sih Mas. Loh. Loh. Bener-bener satwa yang unik. Oke teman-teman, di sini udah telaga ya Mas ya. Ya. Di sini udah telaga dan di situ pun pepohonan lebat banget. Ini bambu-bambu dengan selingan pohon-pohon besar. Kamera nggak kelihatan ya. Ini soalnya HP saya ini kualitasnya low ini. Kalaupun ada lampu mungkin juga nggak kelihatan Mas, karena ini terlalu lebat. Dan Iya. Kalau masa masuk ke sana, medannya juga kayaknya agak nggak mungkin buat dilewati.
Iya, ini aja udah mentok loh Mas ini. Iya. Ini nanti di depan sudah air lagi. Itu kok ada gemberitik air, ada kayak semacam air terjun atau apa Mas? Ya, ini lah itu pas di depan situ itu ada aliran air yang dari got atau rumah-rumah warga itu dibuang ke bawah sini. Danau ini bukan dari got. Ini air hujan yang ditampung di sini. Kalau gotnya di situ nanti ada sungai kecilnya lagi. Oh. Ya, Kayak kalen gitu ya. Iya, tapi kita nggak bisa ke sana kalau musim hujan kayak gini. Karena jalannya udah ditutup sama air. Kalau musim kemarau kita bisa masuk sampai ke sana. Oh, ada suara tekek teman-teman. Kalau kata orang dulu ini membawa hoki Mas Rizal. Ya. Tekek. Ini juga masuk ke dalam family Gekonidae teman-teman. Jadi tokek rumah ini sebenarnya dia itu habitatnya itu di pepohonan seperti ini. Tapi mereka bisa nyasar ke pemukiman ya karena mereka nyari makan gitu ya Mas ya. Iya, karena habitatnya sudah tergeser. Sudah banyak rumah-rumah yang dibangun. Jangankan tokek Mas Rizal, sekarang ular, biawak pada masuk rumah. Iya, semuanya pada masuk rumah ya karena habitat mereka sudah terganggu, sudah semakin sedikit. Di sini kita nggak nemu apa-apa dan jalannya buntu di sebelah sana. Ini telaganya luas banget sumpah ya Mas ya. Ya luas. Ini telaganya ukuran lapangan sepak bola. Mungkin lebih besar ini sedikit. Iya. Dan kita mulai naik lagi. Ini di sini udah jurang ya Mas ya. Jurang. Kalau kita jatuh, langsung masuk ke air. Lumayan ini. Iya. Awas wasin ini sore. Tapi boleh melaku kak wasin ini sore sandung. Oh ular teman-teman, ular. Mungkin karena kelembapan udara yang tinggi ya Mas ya, ular ini keluar. Oke, kita akan tarik. Loh. Duduk. Melayu. Lah, dia pasang posisi def atau defense. Baru kali ini Mas, saya nemu piton ukuran segini langsung di alamnya. Kalau dapat itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Bantu pegang. Ya. Ya teman-teman, ini dia ada di posisi def ya. Atau mau menyerang. Nah, ini adalah Malayan Reticulated Python. Kok keras gitu Mas? Ini adalah Malayan Reticulated Python atau Reticulated Python. Dan nama latinnya Python reticulatus atau sanca kembang, ya Mas ya? Iya. Kalau orang daerah sini nyebutnya ular ini itu ular apa? Ulosowo. Ulosowo. Iya, kalau warga sini nyebutnya ini ulosowo. Bisa kalian perhatikan ya, ini karakternya fresh dari alam. Dan memang seperti ini, dia itu gualak banget. Dan ular ini sekali menggigit, itu nggak langsung celek gini aja, dia itu langsung ngunyah gini Mas. Gigi dari si piton ini lebih besar daripada ular umumnya. Jadi untuk ular piton-pitonan seperti ini giginya itu panjang dan padat gitu loh Mas. Jadi kalau kegigit bisa kerasa sampai ke tulang. Kitanya udah lumayan ya Mas. Udah lumayan. Ini kayaknya hujan ini Mas. Ayo kita bawa ke sana untuk kita lihat lebih lanjut. Nanti kalau sudah kita kembalikan lagi ke alam. Ini kan masih terlalu dekat sama ini pemukiman. Nanti kita lepaskan di tempat lain aja. Oke, kita jelaskan di sini aja ya Mas ya. Oke. Ini adalah Python reticulatus atau sanca kembang ya Mas ya. Dan ular ini sendiri merupakan jenis ular yang tidak berbisa. Tapi di beberapa kasus teman-teman, ular ini tuh bisa tumbuh mencapai panjang berapa Mas? Ular ini kalau yang saya pernah baca bisa 6 sampai 8 meter, bahkan ada yang 10 meter. 10 meter. Tergantung lokasi dia. Iya. Lokalitinya ya Mas ya. Iya. Ular ini sendiri juga tercatat beberapa kali memangsa manusia teman-teman. Jadi meskipun berpredikat ular yang tidak berbisa, tapi termasuk dalam ular yang berbahaya. 2 meter atau lebih, dia mungkin bisa lebih cepat membunuhnya daripada king cobra ini Mas Rizal. Iya, memang jenis ular dengan membunuh tercepatnya Mas ya. Karena kalau ular ini tuh membunuhnya itu bukan dengan bisa teman-teman, jadi dengan menggunakan lilitannya,
Dan jika lilitan itu berada di bagian-bagian vital seperti leher atau bagian bawah perut ini Mas, dia itu bisa langsung mengunci terus memberi tekanan yang kuat terhadap kita ya Mas ya. Iya. Dan itu efeknya juga kadang bisa langsung membunuh kita secara sekejap, apalagi kalau dililitkan di bagian leher gini. Jadi kalau seumpama kalian punya piton dan dia masih galak, mohon jangan dililitkan di leher ya Mas ya. Iya, kadang walaupun nggak galak, kadang walaupun kita dapat piton yang jinak itu kalau bisa itu jangan sampai ditaruh di leher karena itu sangat berbahaya. Karena namanya binatang itu kan sifatnya mudah sekali berubah. Jadi buat teman-teman yang suka main ular, terutama ular retik ini, kalau bisa kalau ada mungkin ada acara kayak gathering gitu, kalau bisa kalau ular-ular yang ukuran 2 meter atau lebih, kalau bisa jangan dililitkan ke leher karena itu sangat berbahaya. Nanti kalau sudah ngunci dia, wah itu sulit dilepas, kayak kita dicekek orang dewasa. Apalagi yang dililit anak kecil, wah mungkin dalam waktu 2 atau 3 menit sudah lewat dia. Ini sering ditemukan Mas ular-ular besar seperti ini. Kalau ular retik seperti ini sering, malah kadang lewat depan rumah. Depan rumah? Iya, bahkan bukan hanya ular seperti ini, ada ular bedor atau ular tanah. Ular tanah itu tadi. Terus kadang juga kita menjumpai ular yang hijau, yang ekor merah itu. Insularis. Itu, ya. Dia masih tetap memasang posisi dive teman-teman. Duh. Ini karakternya fresh dari alam. Kita langsung tangkap, kita pindahkan aja, lepas di tempat lain yang kan putar balik Mas dia. Kan. Oke, kita tangkap ya Mas ya. Iya. Ini cara dia nggak boleh kalian tiru teman-teman. Nah, mohon maaf ya, karena memang nggak ada alat, jadi kita terpaksa menangkap ular ini tuh menggunakan tangan kosong. Lilitannya keras loh Mas ini. Nah, ini kalau ular yang ukuran segini, mungkin kalau melilit di tangan paling kebas gitu aja. Mungkin kita gemeter gitu ya. Tapi kalau udah 1 meter lebih atau 2 meter, kalau udah ngelilit ke kaki, nanti akibatnya kita jatuh, terus lilitannya makin naik sampai ke leher, dan akhirnya kita nggak bisa bernapas dan meninggal dunia. Tuh. Tapi untuk ukuran segini lilitannya keras loh ini Mas. Loh. Bisa sama merasakan sendiri loh. Lilitannya keras banget. Bentar, ini mau uji coba dililit ya. Biasanya uji coba itu uji coba SIM, uji coba. Ini uji coba dililit loh ini. Bisa sama merasakan sendiri. Loh, kan kerasa kan Mas? Ini masih belum ini. Masih belum ya? Kalau saya kan kuat. Saya kan kuat. Nah, mitosnya teman-teman, ular ini itu sanggup meremukkan tulang manusia ya Mas ya. Kalau untuk ular piton-pitonan seperti ini, sebenarnya enggak sih. Yang mereka lakukan itu adalah menekan tuh badan sehingga aliran darah itu berhenti ya. Nah, ketika aliran darah berhenti, dia akan menghentikan suplai darah ke otak, dan itu akan membuat si korban itu pusing. Entah kayak pusing, kehabisan nafas atau sebagainya gitu loh. Nah, ini sendiri yang menyebabkan si korban itu cepat mati. Sebenarnya nggak sampai bisa meremukkan tulang Mas. Dan si piton ini hebatnya, mereka itu bisa nelan mangsa yang ukurannya 10 kali ukuran kepalanya Mas. Karena ini kan mulutnya rahang atas sama rahang bawah ini kepisah ya. Iya, bisa lepas. Nafsu makan dari si retik ini bener-bener mengerikan ya Mas ya. Ini rakus ini makanya. Rakus, terbilang jenis ular yang rakus, dan dia itu nggak segan untuk memakan apapun yang berada di hadapannya. Termasuk kadang ya manusia juga ya Mas ya. Kambing masuk. Tapi kalau ukuran segini paling tikus besar Mas, kalau ukuran segini. Kalau ukuran segini mungkin tikus, terus kucing-kucing kecil itu ya. Karena saya juga sering lihat di daerah sini yang ukuran-ukuran 4 meter itu sering mangsa kucing atau kelinci-kelinci punya warga itu sering dimakan. Ukuran segini ya? Ukuran lebih besar lagi, 4 meteran. Kalau yang makan kucing itu. Bentar Mas, ini kok tambah deras ini hujannya. Kita pindah ke tempat yang ada teduh aja Mas. Iya. Kita akan kembali ke sana. Kita awal dulu ularnya, takutnya nanti warga waktu berkebun mereka menjumpai ular ini terus takut alhasil dibunuh. Lebih baik kita bawa, nanti kita rilis di tempat yang
layak untuk aman. Ya, Mas, jalannya ke sana. Oh, Nanti ke sana kita naik lagi. Oke teman-teman, jadi untuk itu saja video kali ini. Mohon maaf karena sekarang hujan, jadi durasi videonya agak sedikit lagi ya Mas. Ini jalannya menanjak tinggi teman-teman, jadi mohon maaf. Tapi di sini dekat kok. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.